Untuk catatan saja, kejuaraan speed off-road itu setahu saya cuma ada di Indonesia. Ini adalah balapan yang membesarkan kita, bahkan yang mempertemukan saya dengan Reki, dan kita udah 7 tahun absen, jadi saya sama Reki kangen banget, pengen ikutan speed off-road lagi. Memang akhir-akhir ini speed off-road itu peminatnya sedikit berkurang. Di mana dulu speed off-road pernah menjadi primadona olahraga otomotif di Indonesia, kemudian juga berhenti di 2006, kemudian 2011 bangkit lagi. Setelah itu masuk masa pandemi, emang semua balap sempat stop ya. Tapi begitu udah mulai aktif lagi berjalan, balap apapun juga di Indonesia, sayangnya speed off-road tuh sepi. Terus juga kan mobil Cherokee-nya udah banyak yang ke alih ke sedan, ke sprint semua. Jadi kan kemarin happening tuh 2023, 2024-nya justru sprintnya yang ini. Peserta 12 coba kebayang nggak, sedih nggak coba? Dari 150-200 Iya, dulu ya. kita 200 bisa. Itu dia yang akhirnya ini masuk ke tahun 2025, ada Om Tommy Hadi dari Gaspol, ada Om Yasin Kosasi dari Jangkar Biru, dan lain-lain semua di sini. Mereka pada berembuk nih, ayo kita bikin lagi, kita sama-sama support, kita bantu untuk bisa menjaga eksistensi dari speed off-road ini. Dengan hari ini seri ke-1 pembuka di tahun 2025, peserta ada kenaikan cukup lumayan dari tahun lalu yang hanya 60, hari ini di seri pembuka ada 78 peserta. Sekarang ini speed off-road sedang mencoba untuk bangkit kembali. Ya, semoga kedepannya kegiatan speed off-road ini bisa baik lagi seperti yang tahun-tahun sebelumnya lah. Waktu itu JJ telepon, lo kangen nggak sama speed off-road? Kangen lah, kita udah lama banget kan. Apalagi pertama kali balap semobil sama JJ di speed off-road gitu. Jadi saya tuh ikut kejuaraan speed off-road terakhir 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya dengan Reki, waktu itu kita pakai Super Wolf, dan terakhir itu kita ikut kalau nggak salah pas kejuaraannya lagi ada di Gading Serpong. Dari tahun lalu tuh udah sempet diajakin juga buat speed off-road lagi. Cuma sayangnya di luar saya dan Reki juga lagi konsen buat balap AXCR, di satu sisi juga ya nggak ada mobilnya sayangnya nih untuk ikut speed off-road. Kira-kira kalau kita ikutan tahun ini gimana menurut lo? Kapan, Je? Round 1 sih minggu depan. Waduh, naik mobil apa ya? Mobil ini adalah milik Om Rudi. Om Rudi itu kebetulan lagi recovery ya, pasca operasi, jadi belum bisa ngegas dulu. Nah, akhirnya dapat tawaran untuk ngegantiin beliau untuk ngegas mobilnya ini. Jadi mobil yang saya dan Reki gunakan ini adalah Jeep Wrangler TJ. Dulunya dibangun oleh almarhum Om Kemal dari KS Nusa, di mana mesinnya menggunakan mesin Cherokee dengan turbo. Salamannya jangan lupa. Oh iya, Jangan lupa salamannya. selamat. Nah, sementara untuk bagian konstruksinya dan juga kaki-kakinya, ini yang ngebangun adalah Om Daniel Zebedius dari bengkel Fatworks. Jadi dengan sekarang pakai Wrangler ini,
jadi nostalgia gitu ya. Teringat pas pertama kali dulu balap menggunakan mobil yang sama dan sama-sama dibangun juga oleh almarhum Om Kemal. Emang secara waktunya mepet banget sih ya. Kita hanya punya waktu beberapa hari, itu kita belum testing karena masih ada beberapa PR di mobil yang harus dikerjain dulu yang kaitannya juga dengan regulasi supaya bisa ikutan balap speed off-road ini. Jadi dengan waktu yang hanya beberapa hari, kita tetap iakan. Dan di situ juga kita langsung bagi-bagi tugas. Oke J, lo bantu persiapan mobilnya, gue bantu di pengurusan kis dan lain-lain. Yang terpenting kita bisa ngeramein lagi Kejurnas Speed Off-Road di 2025 ini ya, dengan harapan bisa lebih rame lagi ya. Jadi secara sederhananya Speed Off-Road itu adalah balap off-road atau off-road racing yang mana model balapnya itu dilepasnya langsung 2 mobil. Jadi kalau kita bayangin kayak trek Tamiya gitu ya, yang ada jalur kiri dan jalur kanannya, kemudian mereka akan melakukan switching atau perpindahan jalur. Jadi misalnya yang satu lewat kolong, lewat terowongan, satunya lewat jembatan. Nah, yang dihitung tetap adalah waktu masing-masing. Jadi waktu yang tercepat akan mendapatkan peringkat lebih baik lagi gitu. Kopi, es kopi. Ini traktir pange. Seperti biasa di hari Jumat itu adalah proses untuk scrutineering mobil dan juga untuk survei tracknya. Pada saat kita bikin pace note di survei itu, saya ngomong ke JJ kayak, wah ini kayaknya tracknya kok challenging ya J, karena ada uphill, downhill. Waduh, kalau track ini terus terang seru banget. Yang pertama, dia tuh high speed ya. Karakternya tuh high speed, terus dipadu dengan tikungan-tikungan yang sangat menantang. Ya, saya di seri yang lalu bisa sampai 168 km per jam. Jumpingannya juga nyaman, jadi memang skill pembalap di sini dituntut. Setelah kita selesai survei, sambil coba cek pace note-nya, ternyata lumayan tuh variatifnya banyak banget naik turunnya tuh. Nah, cuman kalau hujan nih, dia licin banget nih. 16-10. Oke. Jadi nggak jauh setelah start, baru di tikungan pertama malah tuh ya, tikung ke kiri 3 gitu, mobilnya langsung melintir dan ngadep ke arah sebaliknya. Licin sekali, dan di satu sisi kita tahu walaupun kondisi hujan dan licin, ya kita harus check down nih, kita harus nyobain mobilnya, karena kita belum sempat testing, belum tahu rasa mobilnya gimana. Wah ini rasanya bakalan seru sih nantinya pada saat kita balap. Kita nostalgia ya. Yes. Nostalgia lagi, kangen banget. Terakhir 2017. Terakhir 2017. Berarti udah 7 tahun ya. Yang kalah dari SS1 itu adalah koplingnya. Di luar itu ternyata juga rem depannya macet. Jadi kita itu menuju ke finishnya itu udah semakin berat, semakin mobilnya itu kayak ketahan gitu ya di bagian depannya, sampai-sampai udah mulai ngembul tuh. Mobil tuh udah bener-bener gak mau maju lagi, udah lengket remnya.
mobil tuh kondisinya roda udah ngunci gitu, remnya udah lengket. Ya, tapi ini kan belum finish, harus finish dulu. Dorong baik. Nggak bisa Nggak bisa kunci. kita belum. Tapi yang awal tuh memang beneran sempet nggak nge-boost kan? Kayaknya nggak ngebusnya itu Karena mungkin ketahan. ya, ketahan remnya Domino efek. nyangkut, jadi rasanya tuh mobil tuh nggak laju gitu, Iya. kayak busnya kayak nggak ngisi gitu. Padahal satu sisi pas kayak ngerasain diangkat gas, nggak ngerem juga, kok kayak ada Oh, iya. nahan Tahu. karena remnya macet gitu. Yang tadi kita rasain berebet-berebet itu ternyata selang turbonya kelempas gitu. Kita sih terima aja kalau misalnya ada penalti waktu buat itu. Yang terpenting kita bisa have fun, nostalgia, ngejalanin lagi SS berikut-berikutnya. Pada saat kita udah setengah jalan tuh udah 50%, JJ ngasih kode ke saya, udah nggak bisa ngoper gigi lagi nih, koplingnya udah kosong gitu. Jadi tenaga mesin turbonya yang besar itu nggak bisa ditransfer dengan baik sampai ke roda karena keburu selip duluan di bagian koplingnya. Jadi saat itu kita pakai gigi 3 dan saya udah nggak bisa ngoper lagi ke gigi 2 atau ke gigi lainnya. Jadi ya udah kita jalanin aja dengan kondisi pakai gigi 3 aja. Thank you. Emang Ya udahlah. Alhamdulillah tetap finish. tetap finish, yang penting itu dulu. Iya. Yang penting itu dulu. Oh, kita yang penting di sini bisa jalanin semua SS-nya dulu Yes. ya. Goal utamanya itu. Itu dulu, bener. Ya, masuk hari kedua ke Jurnas Speed Offroad round 1 nih. Jadi setelah di hari pertama itu kita tahu koplingnya ini berarti kita harus eman-eman nih, harus kita jaga jangan sampai dia slip lagi terus kita nggak bisa ngoper sama sekali. Oke, kita SS3 berusaha ngegasnya juga lebih disesuaikan, lebih nyantai lagi, ngejaga kopling tetap bisa berfungsi dengan normal sampai ke finish. Tiga. Pada saat SS3 kita line up, pas kita mau maju ke gerbang start, kondisinya tiba-tiba gasnya tuh kayak nggak beraturan gitu. Setelah gas nggak beraturan, ternyata giginya nggak bisa masuk untuk kita maju ke gerbang start. Akhirnya di situ dari COC coba kasih kita waktu 5 menit untuk perbaikan. Teman-teman mekanik langsung merapat, buka kap mesin. Ini mau. Pas mesinnya nyala, tadi nggak mau. Coba nyalain lagi. Coba masukin. Oke. Starter. Diangkat. Gas meter. Mau. Tinggal koplingnya aja nih, nggak mau masuk. Dengan waktu yang ada itu, kita nggak bisa berbuat banyak ya. Ya baik saya, Reki maupun kru.
Mau kita jalanin aja. Satu gigi aja. Oh iya. Ya, jalanin aja ya. Oke? Oke. Alhamdulillah bisa jalan dulu tuh, lanjut ke garis start. Saat itu kita langsung putusin, udah nggak apa-apa, kita start SS3, yang penting kita bisa finish dulu nih. Saya cuma pakai gigi 2 aja, sepanjang jalan saya coba atur supaya RPM ini jangan terlalu tinggi. Ngegasnya paling bagian-bagian kayak yang nanjak atau tikungan, tapi begitu yang lurusan panjang agak diangkat gasnya. Kanan ya, ke kiri ya. Pada saat JJ kita lagi putar balik kanan, gasnya nggak bisa respon lagi. Terus kita akhirnya berhenti, coba lagi yang tadi kita lakukan sebelum start, matiin mesin, masukin gigi, kita coba maju, mundur, benar-benar udah nggak bisa. Akhirnya di situ kita berdua kayak udah mutusin aja untuk kayaknya udah maksimal nih, udah nggak bisa kita paksa lagi mobilnya. Gitu. Ini kayaknya kita udah nggak bisa maksain lagi, kita udah tahu limitasi dari mobilnya di balap kali ini, dan kita menghormati juga mobil ini dengan tidak memaksa lebih jauh lagi. Setengah perjalanan ya udah sampai berhenti terus ya udahlah, tapi udah usaha semaksimal mungkin. Tetap sesuai target, yang penting kita sebisa mungkin tetap ikutan terus sampai selesai. Itu dia. Dan akhirnya kita pun memutuskan untuk tidak mengikuti SS terakhir atau SS4. Jadi setelah sudah diperiksa oleh tim mekanik, di luar dari kendala pada bagian kopling, yang menyebabkan pada bagian mesin itu ada anomali ya dengan langsam dan gas-gasannya yang nggak normal tersebut, ternyata itu berasal dari wiring pada ECU-nya yang mengalami short atau konsleting. Nah, jadi dengan di SS4 itu nggak start, akhirnya saya sama Reki ya resmi hanya menjadi penonton. Tapi di situ kita tetap senang, kita tetap enjoy, karena dari awal juga kita kesini tuh pengen gak cuma nostalgia, tapi silaturahmi juga ya. Banyak para pembalap street off-road yang udah lama kita nggak ketemu, dan dengan sekarang makin rame di tahun ini ya, kita ngeliatnya juga seneng gitu. Track ini tuh bisa dipakai untuk kurang lebih 4 tahun ke depan tuh bisa. Berarti kan kejelasan eventnya tuh ada. Itu jadi harapan sih sebenarnya sih, untuk bikin street off-road lebih rame lagi. Dengan ada jadwal jelas, orang mau cari sponsor jadi lebih mudah, orang mau bangun mobil lagi atau ngidupin mobil lagi juga mereka tahu investasinya nggak akan sia-sia. Mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun, itu animo pembalap cukup signifikan ada peningkatan. Kita sosialisasiin lagi aturannya, kita ikutin dari komunitas kayak seperti maunya seperti apa. Malah sekarang sudah ada feedback ya dari para peserta terkait peraturan-peraturan. Jadi kalau sekarang peraturan ini sudah ada yang mengkoreksi, tandanya minat itu sudah mulai hadir kembali ya. Dan juga di luar balap pun kayak kita mau jajan dan lain-lain, di sini ada area khusus untuk semacam bazar gitu ya, yang isinya adalah UKM-UKM lokal setempat. Ini masih seri pembuka, jadi artinya pembalap yang tidak ikut di seri ke-1 masih bisa ngejar poin nanti di seri kedua dan seri ketiga. Seri kedua nanti akan dilaksanakan tanggal 19 sampai 20 Juli tahun 2025. UTV sudah lama juga hilang dari peredaran. Saya kira kita harus sama-sama membangkitkan. Jimny-nya rame, Cherokee-nya rame, Jeep-nya rame, UTV-nya pun kita buat meriah lagi. Walaupun dari hari awal saya dan Reki mengalami beberapa kendala, tapi semua masalah itu nggak pernah terpendam di hati kita. Karena semuanya tergantikan dengan euforia
kebahagiaan kita akhirnya setelah 7 tahun bisa balap speed off-road lagi dan kurang lebih bisa sedikit berkontribusi untuk kembali menggairahkan balap speed off-road lagi. Yuk teman-teman yang udah lama nggak ikutan speed off-road atau mungkin baru mau ikutan speed off-road, kita sama-sama ramein salah satu balapan yang ada di Indonesia ini.